sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang tanggal 24 bulan Desember. Istilah kita akhir tahun. Haram hukumnya merayakan Natal. Haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Haram hukumnya merayakan tahun baru. Karena ada di situ unsur-unsur ibadah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, akhir-akhir tahun yang seperti ini, banyak kaum muslimin yang mulai goyah keyakinannya tentang masalah perayaan-perayaan yang seperti ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini khatib cocok rasanya sekali setahun ceramah dalam judul yang tentang akan kita bahas sebentar lagi. Di mana seorang ulama yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan dalam salah satu kitabnya Usul Salasa atau salah satu usul. Apa kata dia? Anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalah man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Siapa yang dia mengakui, siapa yang dia mengatakan, siapa yang dia taat kepada Rasulullah dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berkasih sayang, untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu karib kerabatnya, meskipun orang tua kita, meskipun paman kita, meskipun ibu bapak kita, siapapun dia. Kalau dia menentang Allah dan Rasulnya, kalau kita mengatakan Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, haram untuk kita berloyalitas kepadanya. Apa dalilnya? Surat Al-Mujadilah ayat 22. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, engkau tidak akan mendapati suatu kaum kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir yang mana mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, meskipun keluarga-keluarga mereka, bapak mereka, saudara mereka dan lainnya. Panjang ayatnya. Maka kaum muslimin, ayat ini turun terkait seorang sahabat yang Rasulullah katakan ya ahlul jannah, bagian dari ahli surga, yaitu Abu Ubaidah bin Abdullah bin Jarrah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayat ini turun terkait dengan beliau, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat ketika hadir dengan Nabi di perang Badar, yang mana Allah sudah menjamin dia masuk surga dalam hadis Nabi SAW. Ketika perang Badar, ayahnya Abdullah bin Jarrah di pihak kaum musyrikin. Ternyata Abu Ubaidah di pihak Rasulullah SAW. Ayahnya mencari-cari dia, mana anaknya, mau saya bunuh anak saya itu. Karena ikut Muhammad juga lagi dia, meninggalkan agama nenek moyang dia. Ku cari dia, aku akan bunuh. Lari dia, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Tidak berjumpa-jumpa, akhirnya jumpa juga. Berusaha dia menghindar, jangan sampai dia berhadapan dengan sang ayah yang dia cinta, yang darah dagingnya melekat pada dirinya, tapi mau tidak mau dia pun terpojok juga. Akhirnya ketika ayahnya mau menghayunkan pedang, dia dulu yang menghayunkan, mati ayahnya di tangannya. Inilah seorang sahabat yang mulia, yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun juga. Makanya apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi mencintai dirinya, orang tuanya, dan semua manusia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah bahwa kita orang-orang yang beriman, ketika menjadikan Allah sebagai Tuhan, Rasul Muhammad sebagai Rasul kita, maka tidak boleh hukumnya kita mengikuti orang-orang kafir, tasyabuh dengan mereka, apalagi sampai mengucapkan selamat kepada mereka. Apakah itu namanya tidak toleran? Bukan berarti itu mana toleran kaum muslimin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selama ini kalimat-kalimat toleran ini terlalu liar, istilahnya plural, terlalu kemana-mana dibawa. Apakah ketika kita tidak mengatakan selamat Natal lalu dikatakan kita tidak toleran? Tidak. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau ada yang mengatakan ini perkara muamalat, yang namanya perkara muamalat tidak jadi masalah. Kita katakan, apakah perkara muamalat di situ tidak ada mengandung unsur ibadah? Kalau ada, maka tidak boleh. Apakah ketika mengucapkan selamat Natal itu tidak ada unsur ibadah di situ? Ada. Tidak mungkin tidak. Adakah orang merayakan Natal yang mana ketika itu mereka tidak mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan? Tidak ada.
semua mesti mengatakan Nabi Isa Tuhan versi mereka. Bagi kita Nabi Isa sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk masalah keyakinan, untuk masalah akidah, tidak boleh kita menghormati. Tapi kalau kita menghormati seseorang karena individu dia, maka hukumnya dibolehkan. Maka kalau ada misalnya orang kafir datang ke rumah kita, ketika itu kita anggap dia tamu, boleh nggak kita berikan suguhan makan minuman? Boleh, bahkan dianjurkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wal yukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Kalau dia individu, kalau dia secara sosial, kita menghormati. Tapi kalau berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah, yang mana mereka mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, yang mana Allah jelas mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu anak Maryam, itu Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu dalam akidah Islam ada namanya akidah al-wala wal bara, siapa kawan, siapa lawan. Jadi jangan terlalu liar istilah kita. Makanya ada seorang ulama Indonesia, dia mengatakan, Profesor Dr. Fahmi Zarkasi, dia mengatakan apa? Kalau memang makna plural dalam makna sosial itu dibolehkan, tapi kalau plural dalam makna teologi tidak dibolehkan. Kalau sudah masuk ranah akidah tidak boleh. Tapi kalau makna sosial maka itu dibolehkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menulis surat dikirim ke raja-raja non muslim waktu itu, raja-raja kafir. Kalimat dia bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kalimat beliau salamun ala manittaba'al huda, yaitu keselamatan, kesejahteraan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Yang mengikuti petunjuk dapat keselamatan, yang tidak ada istilah. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "La tabda'ul yahud wan nasara bis salam." Jangan kalian mulai mengucapkan assalam kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Tidak boleh kita ucap assalamualaikum, tidak boleh hukumnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam, akidah itu nomor satu. Maka kalau kita kajian tauhid lah dulu, kajian akidah lah dulu, baru kajian-kajian yang lain. Kalau kita tidak mendahulukan kajian tauhid, disitulah membuat kita bingung. Wawasan kita bertambah, usul fikih kita kaidahnya bertambah, tapi pada akhirnya kita sendiri bisa jatuh kepada kemusyrikan. Maka kaum muslimin, kalau ada orang dia membenarkan, lalu dia mengatakan selamat Natal kepada seseorang, dia bisa jatuh bahkan kepada kemusyrikan. Kenapa demikian? Yang kita sebutkan di awal, tidak hanya sebatas perkara muamalah. Kalau muamalah murni silakan, tapi kalau muamalah mengandung keyakinan di dalamnya, membenarkan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, lalu kita ucapkan selamat kepadanya, berarti kita secara tidak langsung mengatakan, membenarkan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Tapi bagi kita umat Islam tidak. Nabi Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah, Nabi Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka daripada itu, belakangan ini kita dihebohkan, kita disibukkan. Jangan sampai antara kaum muslimin satu dengan yang lain ribut dalam hal seperti ini. Sementara musuh-musuh kita di luar sana mereka sudah ketawa-ketawa lihat kita. Kita masih sibuk perkara-perkara seperti ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, MUI Sumatera Barat juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa hukumnya haram hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang non-muslim. Dan mereka pun sebenarnya tidak butuh juga kita ucapkan, tidak mereka ucapkan, mereka juga melakukan. Dalam Islam, teori toleransi dalam hal ini adalah
maknanya tidak mengganggu mereka. Cukup sampai situ. Kita tidak boleh menghormati akidah orang, tapi kita boleh menghormati individu orang. Makanya disitulah Allah berfirman. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kami, amal kalian, amal kalian. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tambahlah ilmu kita terkait masalah akidah. Makanya Nabi SAW ketika beliau di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Makkah itu disebut dengan periode Makkah, yaitu kalau ada ayat-ayat turun disebut dengan Makkiyah. Kalau nanti sudah hijrah ke Madinah Nabi, disebutlah surat-suratnya namanya Madaniyah. Kalau suratnya yang di Makkah, periode Makkah kategorinya, itu mesti kalimatnya penuh dengan pemahaman, yaitu tazkiyatun nufus, penuh dengan kekuatan keyakinan, akidah dulu. Belum turun lagi syariat puasa di waktu itu, belum turun lagi syariat haji di waktu itu, belum turun lagi syariat zakat di waktu itu. Kalaupun ada syariat yaitu sholat 3 tahun terakhir, apa hikmahnya? Yaitu agar Nabi menguatkan para sahabat dulu dalam keyakinan mereka. Karena di dunia ini orang melakukan apapun tergantung keyakinannya. Adapun nanti jasadnya mengikuti keyakinannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir tahun seperti ini kita dihebohkan dengan perkara-perkara demikian. Maka daripada itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita seorang muslim, kita yakin kita punya akidah al-wala wal bara'. Ada kawan, ada lawan. Dan kita punya keyakinan yang namanya orang kafir, kalau mereka beribadah kita tidak mengganggu mereka. Itulah toleransi maknanya dalam keyakinan. Dan kita yakin keamalan kita amalan kita, dan amalan mereka. Tidak boleh hukumnya bagi seorang muslim dia mengucapkan selamat datang, selamat Natal, atau selamat beribadah bagi orang-orang yang lain. Kenapa? Karena mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menentang Allah, masa kita hormat, ta'zim kepada mereka? Tidak akan mungkin. Karena dalam Quran Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulah. Orang kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia enggak akan berkasih sayang kepada orang yang mereka menentang Allah dan hari akhir, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani